76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dukung vaksinasi merdeka, masifkan serbuan vaksinasi TNI Polri, ditulis oleh Astonoto Negoro di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo terus berupaya untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat Indonesia. Jika kekebalan kelompok terbentuk, maka masyarakat bisa beraktivitas dengan normal seperti yang selama ini kita saksikan di sejumlah wilayah di Eropa dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, sejumlah program dilaksanakan untuk mencapai target terbentuknya kekebalan kelompok, yaitu tervaksinasinya sekitar 75-80% atau sekitar 208 juta masyarakat Indonesia. Salah satu program yang dilancarkan adalah serbuan vaksinasi TNI Polri. Upaya tersebut dilakukan TNI Polri dalam rangka mendukung program Presiden Joko Widodo mempercepat capaian target tervaksinasinya seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu program turunan serbuan vaksinasi TNI Polri adalah vaksinasi merdeka yang digagas oleh Polda Metro Jaya atau PMJ dan diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo pada 1 Agustus 2021 dan direncanakan akan berakhir pada 17 Agustus 2021 bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, ada permintaan dari sejumlah RW di wilayah DKI Jakarta untuk memperpanjang vaksinasi merdeka tersebut. Vaksinasi merdeka bisa dibilang sukses dan efektif dalam melakukan vaksinasi terhadap warga di wilayah DKI Jakarta. Dalam 10 hari, vaksinasi merdeka digelar sebanyak 8.630.890 masyarakat DKI Jakarta sudah tervaksinasi. Setidaknya, sudah 96,5% mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sejumlah 8.941.211. Merasa targetan kuantitatif tak cukup, polisi di wilayah hukum PMJ menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan pengecekan warga masyarakat yang belum divaksin. Polisi melakukan pengecekan kendala yang dialami masyarakat yang belum divaksin tersebut, seperti yang dilakukan di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jajaran kepolisian door to door menyambangi rumah warga masyarakat untuk mempercepat proses vaksinasi di wilayah DKI Jakarta. Nampaknya, program vaksinasi merdeka cukup efektif dan bisa ditiru di wilayah polda-polda lainnya. Perlu ada penggalangan dan pengerahan polda-polda seluruh Indonesia untuk melaksanakan program vaksinasi merdeka. Mengingat program vaksinasi merdeka mengambil nama merdeka, mungkin program tersebut bisa diperpanjang sampai dengan berakhirnya bulan kemerdekaan Agustus 2021 ini. Jadi permintaan para RW di DKI Jakarta bisa kembali dipertimbangkan. Polri bisa mengerahkan seluruh personilnya untuk mengajak masyarakat melakukan vaksinasi. Pengerahan personil dalam melaksanakan vaksinasi sangat dimungkinkan, mengingat Polri punya struktur sampai ke tingkatan kampung atau RW. Selain diperpanjang, jangkauan vaksinasi merdeka juga harus diperluas, bukan lagi di DKI Jakarta, tetapi juga di wilayah Bodetabek. Program yang baik ini jangan sampai berhenti karena alasan keterbatasan vaksin, tenaga vaksinator atau sejenisnya. Dukungan penuh dari pemerintah perlu diberikan kepada Polri dalam upaya melaksanakan program vaksinasi merdeka. Selain itu, syarat administrasi jangan sampai menjadi dalih warga masyarakat tidak bisa divaksin. Hal itu jelas kontraproduktif di tengah upaya pemerintah menggapai targetan vaksinasi sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok. Masyarakat juga sudah jenuh menunggu kapan boleh melakukan aktivitas normal ataupun dalam kenormalan baru. Oleh karena itu, kerjasama bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah sangat diperlukan. Jangan ada lagi masyarakat yang enggan divaksin karena takut ini dan itu, alasan ini dan itu. Memang tidak dibenarkan pemerintah memaksa masyarakat untuk divaksin. Namun dalam kondisi seperti ini, bukan saatnya mencari pembenaran diri. Kita harus bersama bergandeng tangan melawan pandemi COVID-19. Mengupayakan kesehatan sendiri-sendiri merupakan hal yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu diperlukan upaya kolektif untuk menjaga kesehatan bersama. Pemerintah, termasuk TNI Polri, menyediakan vaksin dan fasilitas penunjang untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat, juga tidak mempersulit syarat-prasyarat administrasi untuk mengakses layanan vaksinasi. Masyarakat secara sukarela dan ikhlas mau divaksin. Jangan ada lagi rasa curiga, tuding-menuding, dan segala macam bentuk penolakan yang menghambat proses vaksinasi. Kita rindu Indonesia segera sehat, pulih, dan kembali berjaya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan, vaksinasi merdeka, upaya pemerintah dan rakyat Indonesia merdeka dari COVID-19. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Bersama dukung program serbuan vaksinasi TNI Polri, bersama dukung percepatan capaian target vaksinasi nasional,
Pembentukan kekebalan kelompok adalah keniscayaan yang harus dihadirkan sebagai solusi dalam pemulihan krisis kesehatan serta ekonomi nasional. Merdeka, merdeka, merdeka. Bagaimana menurut Anda? Setelah Pemda DKI kelebihan bayar, lalu bagaimana? Ditulis oleh Panjat di sewor.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sudah jamak Pemda DKI Jakarta disorot karena tidak becus. Kini ramai pula kasus kelebihan bayar. Salah satu contoh berdasarkan hasil audit BPK terdapat kelebihan bayar sebesar 6,52 miliar rupiah atas alat pemadam kebakaran. Dan masih banyak contoh lain lagi. Untuk sekelas pemerintah kota besar Jakarta, kasus-kasus ini tidak seharusnya terjadi. Lembaga pemerintahan ini dipenuhi sumber daya manusia yang hebat-hebat. Untuk bisa diterima menjadi bagian pemerintahan kota ini, tentu harus melewati seleksi ketat dan berat. Kita yakin staf-staf di bagian keuangan atau anggaran pastilah berlatar belakang disiplin ilmu dan keahlian, lulusan lembaga pendidikan terbaik dan bergengsi. Seorang karyawan Pemda DKI harus bersaing dengan ratusan atau ribuan calon dalam seleksi penerimaan pegawai, maka dapat dipastikan orang-orang yang bertugas di sini tidak hanya pandai, namun juga jeli atau teliti, kritis. Tapi apakah mereka berintegritas, jujur, atau beritikat baik? Ini yang menjadi bahan renungan di tengah maraknya kejadian lebih bayar ini. Kalau hanya sekali terjadi, mungkin saja itu memang murni kelalaian, tapi berulang, jika ada niat baik, kejadian serupa mestinya tidak terulang lagi, sebab keledai yang bodoh saja tidak mau jatuh 2 kali ke dalam lubang yang sama. Apalagi di era modern ini, tenaga-tenaga ahli sudah dibantu oleh perangkat teknologi canggih dalam bekerja. Hanya sekali klik atau pencet mestinya sudah bisa ketahuan apakah ada yang salah atau kurang dalam hal pembayaran, kecuali mereka mengeles bahwa alatnya salah atau kurang canggih. Namun sekali lagi, ketika kejadian atau kesalahan serupa sudah rutin terjadi, kita harus mempertanyakan soal motif di balik itu semua. Apakah di sana itu ada oknum-oknum yang bermental maling? Semakin leluasalah dia atau mereka melakukan aksinya jika melihat perilaku bosnya, Gubernur Anies Baswedan, yang terkesan tidak pedulian. Kita menjadi rindu pada Ahok yang mau saja menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk memelototi draft anggaran sebelum dia disahkan. Maka terkuaklah banyak keanehan dan keganjilan dalam pengajuan anggaran itu. Soal ini, coretan Ahok di lembaran RAPBD menjadi fenomenal. Pemahaman nenek lu. Pemicunya di draft anggaran itu tercantum alokasi dana yang diberi judul Peningkatan Pemahaman SK Gubernur 168 tentang RT dan RW kecamatan yang besarnya 100 juta rupiah untuk setiap kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Jika di ibu kota terdapat 44 kecamatan, maka berapa miliar rupiah uang rakyat bocor lewat modus judul anggaran yang aneh ini. Ahok tidak ragu mengatakan dirinya anjing penjaga uang rakyat DKI Jakarta. Dan memang terbukti banyak pembangunan infrastruktur di era Ahok yang dananya mencapai ratusan miliar rupiah tanpa harus menggunakan sepeser pun dana APBD. Contoh nyata adalah simpang susun Semanggi yang sangat spektakuler itu. Malang bagi Anies yang datang menggantikan Ahok, ketidakbecusannya dalam bekerja langsung terlihat nyomplang dibandingkan Ahok. Dalam masa jabatan 3 tahun, Ahok meninggalkan banyak karya spektakuler. Bahkan apabila kaum kadal gurun tidak mengusik Ahok atau oknum BPK tidak membuat-buat kesalahan soal pembelian lahan RS Sumber Waras, saat ini tentu sudah berdiri rumah sakit khusus kanker di DKI untuk membantu warga kurang mampu. Sungguh rugi besar masyarakat DKI Jakarta kehilangan Ahok. Sepeninggal Ahok dan Jarot, warga DKI bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gak benernya tidak bisa bekerja, hobinya menghambur-hamburkan uang rakyat pula untuk hal-hal yang tidak jelas. Siapa tidak kaget dan dongkol ketika Anies menghabiskan uang sebesar 500 juta rupiah untuk bambu yang dipilin-pilin dan ditaruh di bundaran HI. Setahun kemudian bambu itu lapuk dan hancur. Dasar dablek. Anies malah mengganti lagi dengan batu-batu gabion yang berharga 150 juta rupiah. Penempatan barang ini di bundaran HI sangat tidak nyambung jika ditinjau dari segi apapun juga. Sudah tidak punya makna apa-apa, memiliki nilai estetika juga tidak. Belum lagi kasus-kasus bangun bongkar trotoar, jalur sepeda, dan lain sebagainya yang membuat miliaran rupiah uang rakyat terbuang sia-sia. Sudahlah, sekarang kita kembali ke kasus-kasus kelebihan bayar yang sepertinya disengaja. BPK menyebutnya kelebihan bayar. Oleh karena itu bisa diselesaikan dengan hanya mengembalikan saja. Pengakuan ini pun terlontar karena beritanya sudah menyebar dan diketahui semua orang. Bila tidak, kemungkinan besar uang yang besarnya miliaran rupiah ini akan jadi bancaan oknum-oknum yang bermain di sana. Soal pengakuan lebih bayar dan janji akan mengembalikan ini jadi tugas Wagub Riza Patria. Tapi jika menyangkut angka penurunan kasus COVID di DKI Jakarta,
Anies yang tampil. Tampak sekali jika Riza sedang berakting untuk jadi gubernur, sementara Anies lebih fokus untuk memoles diri dan peluangnya untuk Pilpres 2024. Tidak apa-apa, namanya juga usaha, tapi yang menjadi bahan pemikiran bagi publik adalah perihal kelanjutan pengakuan kelebihan bayar itu. Bagus ketika BPK mengumumkannya dan Pemda DKI mengakui dan berjanji akan mengembalikan dana lebih itu. Tapi realisasinya bagaimana? Apakah hanya sampai di situ? Ramai sebentar, masyarakat membuli, Pemda DKI mengaku khilaf dan berjanji akan membayar. Apakah benar semuanya akan dipenuhi? Sulit diketahui karena tidak ada lagi minat publik memastikan kelanjutannya. Masyarakat butuh contoh teladan dan juga kepastian hukum. Kasus kelebihan bayar ini masuk dalam ranah penyalahgunaan keuangan, maka harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kalau cuma disebut sebagai kelebihan bayar, diakui dan janji dikembalikan, tidak akan punya efek apa-apa. Maling tetap akan jadi maling. Maka setiap kasus kelebihan bayar uang rakyat ini harus diselesaikan di persidangan tipikor, hukum oknum yang terlibat. Ini akan memberikan efek jera. Kalau hanya seperti itu, mengaku dan berjanji akan mengembalikan, itu tidak menyelesaikan masalah. Kembalikan kelebihan bayar dan hukum oknum-oknum yang terlibat dengan dalih lalai Anda.